Jadi aku Siwa Kusnanti, dan ini 245353 SD 24204. Jadi di sini aku bakal jelasin hasil praktikum cara 4, yaitu tentang option menu dan tab layout pada project Android Studio dengan nama My Course. Dimana pertama-tama pada bagian awal project ini kita ngatur application theme, dimana application theme ini digunain buat nentuin tampilan dan gaya aplikasi seperti warna, font, icon, dan elemen UI agar tampil konsisten sesuai standar desain material. Terus kode pengaturannya terdapat pada file themes.xml dan themes.xml yang naik. Terus di dalamnya kita ngebuat dua tema, yaitu base theme My Course tanpa action bar dan base theme My Course with action bar yang memiliki action bar. Dan tema ini bisa diterapin secara global lewat Android manifest.xml dengan atribut Android theme style theme My Course with action bar, atau hanya untuk activity tertentu jika dibutuhkan. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian option menu, yang di option menu ini merupakan menu tambahan yang biasanya muncul di bagian atas aplikasi buat kayak memberiin akses ke fitur lain seperti home, materi, dan quiz. Untuk ngebuatnya ini kita pertama ngebuat file XML bernama menu option.xml di folder res menu. Terus isi kodenya ini definisiin 3 item menu, yaitu home, materi, dan quiz. Dan masing-masing item ini memiliki atribut seperti Android ID untuk memberi identitas unik, kayak Android title untuk nama menu yang ditampilkan, dan Android icon jika ingin nampilin icon, dan add show as action untuk nentuin apakah menu muncul di toolbar atau bakal hanya di overflow menu. Terus kemudian di dalam main activity kita juga nambahin dua fungsi penting, yaitu on create option menu dan juga on option item selected. Dan fungsi on create option menu ini digunain buat menu invert menu, buat intinya buat nampilin menu di layar dengan cara ngambil atau manggil menu invert menu option menu ini. Sedangkan on option item selected ini buat nangani aksi ketika salah satu menu diklik. Jadi misalnya jika pengguna milih item dengan ID action home, maka bakal muncul pesan toast bertulisan home, dan begitu juga untuk menu materi dan juga quiz. Dan kode ini mastiin setiap klik pada item menu bisa ngeberiin respon interaktif ke pengguna. Terus kita pindah ke bagian tab layout, dan di bagian tab layout digunain untuk ngebuat tampilan aplikasi yang memiliki beberapa halaman atau section yang bisa dipilih dengan tab. Dan biar bisa nggunain fitur ini kita perlu nambahin dua library di Bitgradle, yaitu Material Design dan VPager 2. Dan setelah disinkronisasi kita ngebuat 3 fragment, yaitu home fragment, materi fragment, dan juga quiz fragment. Dan pada file activity main XML kita nambahin komponen tab layout di bagian atas dan VPager 2 di bawahnya buat nampilin isi dan dari setiap tab itu. Dan setiap fragment ini memiliki layout sederhana berisi teks seperti home, materi, dan quiz biar teks tab sesuai. Dan kita nambahin juga resource string di file string.xml, misalnya tab teks 1 untuk home, tab teks 2 untuk profile, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita ngebuat kelas section pager adapter buat yang berfungsi buat ngatur fragment yang bakal muncul di setiap posisi tab. Dan juga kelas ini merupakan turunan dari fragment state adapter dan memiliki dua fungsi utama, yaitu create fragment dan juga get item count. Dan fungsi create fragment ini membuat nentuin fragment mana yang bakal ditampilin berdasarkan posisi tab. Misalnya posisi 0 nampilin home fragment dan posisi 1 nampilin quiz fragment. Terus sementara buat get item count ini nentuin jumlah tab yang ada. Dalam contoh misalnya di sini tuh ada 2. Lalu di main activity kita ngubungin tab layout dan VPager 2 buat gunain tab layout mediator. Dan kode tab layout mediator, tab VPager, tab position, tab text, resource, fit string, tab title position ini digunain biar setiap tab nampilin fragment sesuai dengan posisi dan nama tabnya. Dan kita juga bisa nambahin support
action bar elevation 0 untuk menghilangin bayangan di bawah action bar biar tampilannya lebih rapi mungkin. Terus terakhir kita nambahin custom style Android biar tampilannya lebih menarik. Dan custom style memungkinkan kita buat tampilan khusus seperti tombol dengan sudut bulat dan juga warna yang berubah saat ditekan. Terus kita juga ngebuat file roundedbutton.xml di folder drawable yang berisi kode selektor yang definisiin dua keadaan tombol saat ditekan dan saat default. Terus kemudian di style.xml kita juga ngebuat dua style baru, yaitu custom rounded button untuk tombol dan juga custom teks 18 volt untuk teks berukuran 18 sp dan tebal. Terus setelah itu style ini digunain di file home fragment.xml. Terus misalnya tombol dengan teks materi OOP dan juga materi Android gunain style custom rounded button, sedangkan judulnya gunain style custom text view 18 volt. Hasilnya bakal tampilan tombol jadi lebih interaktif dengan desain material. Jadi disimpulin secara keseluruhan pada kali ini kita belajar gimana ngatur tema aplikasi, buat option menu, implementasiin tab layout dengan beberapa fragment, dan nambahin custom style agar tampilan aplikasi lebih menarik dan konsisten. Dan semua konsep ini tentu penting buat ngebangun aplikasi Android yang memiliki navigasi yang jelas dan tampilan yang lebih interaktif. Dan mungkin itu sekian penjelasan dari saya tentang acara kali ini tentang option menu dan text layout. Sekian, terima kasih.